bukan karena Bapak Ibu tinggal di kota kemudian teorinya bagus-bagus semua. Karena nanti ketika mereka yang di daerah khusus pun guru-gurunya, terutama yang kesulitan dalam akses dengan buku atau akses dengan internet, itu bisa menggunakan teori-teori yang memang betul-betul, misalnya tidak ada buku tetapi di situ ada pakar, ada orang yang bisa ditanya, itu bisa dijadikan sebagai bagian dari teori. Wawancara, ya, wawancara atau FGD. Ya, undang Pak Elvis, undang siapa, kemudian jadikan satu apa sebetulnya yang dimaksud dengan misalnya kooperatif ini tipe jigsaw, kalau memang tidak ada sama sekali, ya, tidak dibatasi harus misalnya 10 tahun terakhir supaya ilmiah, karena ilmiahnya sekali lagi tidak pada tebalnya, tidak pada referensinya, tetapi pada logika bahwa tindakan itu akan berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu saja. Jadi tidak ada tuntutan harus yang paling baik, tetapi memang yang paling baik adalah yang paling baru. Tetapi memang yang paling baru itu biasanya adalah yang terbaik. Karena apa? Karena bagian dari teori-teori yang diambil dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Sehingga yang mutakhir itulah yang biasanya yang paling baik. Ya, tetapi bukan satu-satunya yang paling baik. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati berkaitan dengan teori, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan. Kerangka pengembangan keprofesian berkelanjutan itu membuat guru melaksanakan kewajibannya secara administratif, tetapi dia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan karirnya dengan naik pangkat, begitu. Sehingga apa yang kita rancang hari ini itu akan memberikan kesempatan pada guru tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajarannya, tetapi juga mengembangkan karirnya, meningkatkan karirnya. Tidak ada lagi guru yang datang ke pabrik PTK kemudian membayar sekian juta, kemudian mereka mendapatkan 3 PTK yang kemudian ketika diusulkan angka kreditnya ditolak. Kenapa ya? Karena PTK-nya bukan PTK pengembangan profesi. Karena itu kemudian kita sepakat kemarin itu bahwa kita akan merancang satu kegiatan PTK yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dengan menggunakan kerangka yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah PTK untuk pengembangan profesi. Boleh-boleh saja di antara Bapak Ibu misalnya memahami bahwa PTK itu adalah menggunakan siklus yang tidak terputus sampai puas, begitu. Tapi kalau itu yang terjadi secara administratif, guru banyak dirugikan. Kenapa? Ya karena dalam Permenpan 16 di sana disyaratkan bahwa guru itu boleh melaksanakan PTK 2 kali dalam 1 tahun. Artinya apa? 1 semester itu 1. Nah, ketika 1 semester 1, maka yang dirancang oleh Tanoto Foundation ini cocok, begitu. Kemudian bagaimana kita kemudian merancang PTK itu supaya 1 semester itu selesai. Nah, karena itu di sana ada juga bahwa PTK itu dilaksanakan minimal 2 siklus, setiap siklus minimal 2 pertemuan. Itulah yang kemudian kita rancang hari ini. Dari mulai permasalahan, kemudian fakta atau dilatar belakangi oleh apa, sampai kepada Bapak Ibu merumuskan apa penyebabnya, kemudian merumuskan tindakan apa yang akan diberikan, ya. Yang paling bingung itu sebetulnya adalah yang tadi kebingungan adalah baik saya lihat baik Bapak Ibu guru ataupun pendamping, kira-kira tindakan apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Ya. Sedikit ada yang membuka, ada yang googling, ada yang kemudian membuka laptopnya, kemudian ada juga yang berdoa merenung, siapa tahu menemukan wangsit bahwa tindakannya ternyata, tapi akhirnya semua punya tindakan, dan itu yang Bapak Ibu yakini sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan.
Paling tidak sampai nanti malam Bapak Ibu masih berpikir bahwa apakah betul cocok apa enggak nih, begitu, cocok apa enggak gitu. Sambil baca-baca lagi yang namanya cooperative learning tipe STAT atau cooperative learning tipe Jigsaw itu seperti apa. Pelajari terus sampai akhirnya oh ini cocok. Karena itu kemudian Bapak Ibu merumuskan tujuan penelitian. Ketika merumuskan tujuan penelitian, sebetulnya kita mereview kepada permasalahan. Apa tuh permasalahannya, lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan proses pembelajaran melalui penerapan atau dengan menerapkan tindakan yang Bapak Ibu pilih. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu kemudian ini bagaimana, ini kan menggambarkan satu proses. Ini adalah penelitian karakteristik dari penelitian kualitatif, mempertanyakan suatu proses yang kemudian didalami dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Apakah mungkin satu tujuan pertanyaan penelitiannya bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Tergantung dari apa yang kira-kira Bapak Ibu ingin explore. Kemudian jangan lupa setelah itu besok kita merumuskan lagi apa? Indikator keberhasilan tindakan. Dari jawaban-jawaban, dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang Bapak Ibu sampaikan, maka kita akan menyusun indikator keberhasilan tindakan seperti apa. Misalnya, semakin efisiennya waktu belajar, ditandai dengan apa? Semakin efektifnya penerapan model pembelajaran, ditandai dengan apa? Deskriptornya apa gitu. Yang terakhir, semakin meningkatnya hasil belajar misalnya. Apa cirinya? Sehingga ini secara sistematis, sedikit demi sedikit, ketika nanti Bapak Ibu sudah turun ke lapangan, itu sudah siap gitu. Bahkan kata Pak Budi ya, begitu kita pulang mungkin bisa langsung melaksanakan penelitian nih kalau memang semuanya sudah siap. Ya, belum lagi nanti setelah ini Bapak Ibu harus membuat RPP, ya, membuat RPP ketika nanti pembelajaran itu akan diterapkan. Nah, kalau RPP kan tolok ukurnya ya KD apalagi. Begitu, perkara kemudian nanti meluas kepada proses, tidak hanya hasil, itulah yang kemudian menjadi tujuan kita, meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi apa yang sudah kita lakukan hari ini sangat luar biasa, perbedaan-perbedaan pendapat biasa, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu kemudian meyakini bahwa ini benar, kemudian yang lain belum benar. Tapi mari kita diskusikan ini bersama-sama dengan melihat kembali misalnya bahan tayang ataupun Bapak Ibu punya buku rujukan atau buku rujukan buku PTK yang sudah di-share saya kira oleh teman-teman narasumber nasional. Ya. Saya kira itu Pak Soleh untuk hari ini. Kemudian besok sudah kita meningkat ke yang lain atau bahkan mungkin nanti malam Bapak Ibu sudah mulai berpikir indikator keberhasilannya apa ya begitu. Saya kira demikian Pak. Mungkin ada pertanyaan atau yang akan disampaikan dari Bapak Ibu semua mungkin. Pak Elvis? Kalau enggak ada jangan guru, lama-lama lo ya. Iya, kalau enggak ada guru, kalau ada guru dulu ya. Kalau enggak ada boleh. Silakan Pak. Ya. Mikrofonnya Pak. Apa masuk depan aja ya? Tak. Biar kelihatan loh Pak Elvis. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja. Makasih Prof. Tapi sebelumnya saya mohon maaf tidak bermaksud mau membawa diskusi berlama-lama. Saya akan ikut apa yang digariskan dari sini. Cuma saya ingin klarifikasi sedikit. Dalam pemahaman katakanlah mungkin diskusi-diskusi kami di kampus, kan memang PTK itu intinya adalah perbaikan proses. Adapun peningkatan hasil belajar atau peningkatan apalah yang berikut itu adalah sebagai dampak dari perbaikan proses itu. Dan kita akan mengukur kedua-dua itu. Nah, menurut saya itu dulu. Sehingga di rumusan masalah, kenapa saya pertanyakan ini? Karena akan berhubungan dengan indikator keberhasilan tindakan. Mestinya rumusan masalah
tujuan penelitian, indikator keberhasilan itu satu garis yang harus kita dudukkan secara pemikiran, satu persepsi. Nah, yang saya pertanyakan, dalam LK kita tadi, kita digiring, saya tidak keberatan dengan memakai kata bagaimana. Seakan-akan rumusan masalahnya, kalau kita punya masalah, bagaimana penerapan model pembelajaran scaffolding dapat meningkatkan hasil belajar. Saya kan itu pertanyaan kita. Saya menangkapnya di sini, kalau pakai kata bagaimana, seakan-akan terkandung maksud bahwa nanti itu akan diukur prosesnya dan juga diukur peningkatan hasil belajarnya. Nah, yang saya berbeda persepsi dan kami mungkin katakanlah mungkin gaya selingkung di kampus kami, supaya memang clear. Kenapa clear? Karena di judul penerapan model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Lalu hanya rumusan masalah bagaimana? Bagaimana itu kalau kita jujur aja ke bahasa Indonesia, yaitu berarti proses, belum ada mengukurnya. Kenapa, apa tidak salah ditambah saja rumusan masalah itu dengan pertanyaan, apakah model ini dapat meningkatkan proses? Jadi usul saya, nah, kalau memang nanti seakan-akan rumusan masalah itu dua. Nah, satu untuk proses, satu untuk peningkatan hasil belajar. Sehingga tujuan pembelajaran pun dua, seakan begitu. Tapi itu yang tadi oleh Bu Fadia, boleh digabung, boleh dipisah. Nah, setuju saya itu. Maka itu saya, kenapa rumusan masalah kok nggak dua, kok di tujuan dua? Nah, sehingga di indikator keberhasilan tindakan, kalau untuk peningkatan hasil belajar itu mudah. Nah, tiba di proses itu yang sedikit mungkin perlu ada nanti diarahkan. Itu aja mungkin klarifikasi Prof. Terutama kuncinya di rumusan masalah mungkin. Ya, yang gaya kita ambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Elvis, saya sepakat dengan Bapak bahwa penelitian ini atau tujuannya itu bisa saja dua. Saya sudah sampaikan ke Bu Farida, boleh dua, meskipun rumusan masalahnya satu. Ya. Meskipun permasalahannya satu, tetapi tujuannya, rumusan masalah satu, tujuannya boleh dua. Karena misalnya kalau rumusan masalah rumusan masalahnya misalnya permasalahannya atau judulnya misalnya meningkatkan hasil belajar menulis narasi dengan menggunakan staff misalnya, maka di situ akan ada dua hal, proses dan produk. Proses saya sepakat dengan menggunakan kata bagaimana, tetapi kalau di situ misalnya bagaimana menerapkan start untuk meningkatkan hasil belajar dan proses pembelajaran atau dalam proses pembelajaran, maka cukup satu tujuannya, bisa saja bagaimana gitu ya, untuk menjawab proses. Karena memang pada hakikatnya PTK itu adalah penelitian kualitatif dalam tanda kutip. Nah, sehingga pertanyaan bagaimana itu menjadi lebih cocok. Kenapa? Karena dalam prosesnya dari mulai merencanakan, kemudian mengobservasi, merencanakan, melakukan tindakan, sekaligus pengamatan, kemudian refleksi, itu dalam proses. Sehingga memang bagaimana. Nah, perkara kemudian di dalam proses itu disisipkan atau menjadi tujuan bahwa hasil belajar itu menjadi tujuan akhir, bisa jadi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Guru yakin bahwa akan menjawab apakah dapat meningkatkan, maka jawabannya kan ada ya atau tidak. Padahal kenyataannya untuk meningkatkan hasil belajar itu prosesnya menggunakan perencanaan, kemudian pelaksanaan, observasi, dan kemudian baru refleksi. Nah, kalau ternyata nanti tidak membuat hasil belajar itu meningkat, tetapi prosesnya misalnya interaksi meningkat, banyak siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran, itu kira-kira. Jadi boleh-boleh saja kalau akan menggunakan apakah, tetapi nanti tetap di dalamnya akan menggambarkan proses, karena nggak mungkin hasil belajar itu pre-test, kemudian post-test, kemudian menggunakan t-test, kemudian ternyata meningkat begitu. Padahal prosesnya itu menggunakan tindakan yang seharusnya dilakukan. Gitu. Saya sepakat kalau itu. Tapi mari kita memilih kira-kira kalau proses itu apa kata tanyanya gitu kan Bapak Ibu. Lalu kalau ingin meningkatkan, maka bagaimana meningkatkan hasil belajar melalui penerapan.
Gitu kira-kira Pak Elvis. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ini bisa kita diskusikan, bukan barang yang kemudian tidak bisa diskusikan. Tetapi dalam diskusi nanti jangan lebih membingungkan guru, malah gurunya malah bingung. Yang mana nih kira-kira yang betul menurut panitia ini, tetapi menurut pendamping kok lain begitu. Ini yang kemudian kita harus luruskan, ya. Kita gunakan bagaimana supaya dalam nanti pelaksanaannya dari mulai perencanaan itu, karena habis ini tugas kalau melaksanakan kemudian mengobservasi, merefleksi itu mudah dalam arti bisa diramalkan, tetapi Bapak Ibu menyusun RPP, menyusun instrumen, mengoperasionalkan tindakan itu memerlukan energi. Gitu. Misalnya jigsaw, bagaimana membagi kelompok, bagaimana membagi materi yang tadi bermasalah itu kemudian menjadi materi-materi yang dipecah berdasarkan kelompok, kemudian siapa yang akan menjadi tim ahli setiap kelompok itu nanti masalah. Begitu. Kira-kira begitu Pak Elvis. Oke. Ya. Gitu Pak Budi, barangkali ada tambahan dari Pak Budi. Karena udah pengen ngomong terus kelihatan. Pokoknya kalau semakin banyak kiai, semakin banyak perang ayat, semakin banyak ilmuwan, semakin banyak perang teori, gitu ya. Gitu ya Pak Elvis ya ceritanya? Enggak juga. Begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tidak ada, pokoknya saya nurut Prof. Hari, pokoknya saya nurut Tanoto, pokoknya saya nurut, itu bukan itu. Yang kita turuti Allah aja. Tetapi yang betul ya. Jadi begini, kita memakai, kan sudah ada buku panduan untuk PTK dari Kemdikbud, ada buku 4, ada buku 5 dan seterusnya itu kan. Tapi kalau Bapak Ibu membaca itu, yang saya temui mungkin di ruangan ini banyak yang bingung. Nah, tugas kita di sini adalah memudahkan untuk memahami itu, lalu mengimplementasikan. Itu aja. Seperti halnya coba Bapak Ibu lihat K13 itu. Hampir semua guru karena sudah ada buku murid dan buku siswa hanya menerapkan itu. Kalau ditanya esensinya apa, banyak yang nggak tahu. Nah, kita mencoba untuk memahami esensi dari penelitian tindakan kelas itu adalah apa. Jadi tidak menurut Prof. Hari, tidak menurut siapa-siapa, tapi kita memahami esensi. Itu ya, sepakat? Sepakat. Nah, kalau sepakat tepuk meja satu kali. Nah, satu itu. Yang kedua, kita mau menanamkan kultur PTK supaya penelitian tindakan kelas itu menjadi kultur dari semua guru yang dibantu oleh para dosen. Jadi para guru jangan khawatir, dosen ini akan membantu, tidak akan mempersulit Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, tahap awal ini biasanya untuk memahami esensi itu agak sulit dan berdarah-darah. Ini kok tambah rumit sih untuk PTK kan gitu kan. Biasanya kita cuma rumus masalah, ya udah tulis aja gitu aja, ini kok harus dicek macam-macam, tambah rumit gitu loh. Nah, ini karena kita mau memahamkan esensi. Kalau Bapak Ibu esensinya sudah paham, nanti langkah-langkah berikutnya ini seperti otomatis saja. Ketika saya mau merumuskan masalah, oh itu harus berdasarkan fakta. Ketika masalah yang muncul ini, maka faktanya yang dasarnya adalah ini. Nanti akan secara otomatis muncul. Kalau tidak percaya Bapak Ibu sekalian, karena ini berkaitan dengan dua hal, knowledge dan skill, maka ini harus dilakukan berulang-ulang. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu yang belum pernah bisa naik sepeda motor, mengendarai motor, berikan petunjuk yang sangat detail tentang bagaimana mengendarai sepeda motor, tapi jangan mencoba untuk ini, pasti tidak bisa. Prof. Ani itu nggak bisa mengendarai sepeda motor, meskipun dia guru besar ya. Padahal dia tahu betul caranya itu seperti apa. Tapi karena nggak pernah nyoba untuk naik motor, ya nggak bisa. Jadi memang harus dipraktekkan, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Sepakat? Oke, nah sebelum ditutup, ini ada bosnya Tanoto Foundation yang ada di belakang. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Ari. Kita beri Mbak Ari untuk menyampaikan beberapa hal
biasanya Mbak Ari itu akan menyampaikan terima kasih biasanya. Silakan, kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Ari. Sudah pernah ketemu Pak Stewart kan ya? Udah kan? Nah Mbak Ari ini wakilnya Pak Stewart. Tapi Pak Stewart sering bilang ini bos saya. Terima kasih. Wah, ditodong nih. Sebenarnya saya udah bilang sama Mas Budi, nggak usah ngomong-ngomong, aku mau belajar gitu ya. Karena terus terang tadi saya baru bilang sama Mas Budi saya senang di sini karena saya jadi tahu tentang program PTK ini dengan lebih mendalam. Kemarin dari Semarang sudah ketemu sama Prof Hari, juga ikut dalam key person meetingnya gitu, dan semakin hari semakin rasanya ini sesuatu yang memang bisa membantu secara nyata para guru di sekolah begitu ya, dalam memperbaiki prestasi siswa. Nah, jadi saya mewakili Tanoto Foundation, terima kasih. Saya sangat terharu atas antusiasmenya. Saya dengar kemarin ada yang sampai jam 9 malam di ruang makan, dan itu menunjukkan bahwa Tanoto Foundation ini memberikan jalan, membantu Bapak Ibu sekalian untuk bekerja lebih baik, dan kami senang sekali direspon oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kata orang, it needs two to tango. Kami punya program, tapi kalau nggak direspon sama Bapak dan Ibu, maka programnya juga nggak akan bisa jalan. Jadi nggak ada yang lain, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala macam dukungan, waktu. Saya tahu Bapak dan Ibu banyak yang terbang dari pulau lain, begitu ya, dari provinsi lain, fasilitator juga dari provinsi lain. Prof Hari yang setia menemani kami dari nol sampai bisa menjadi seperti ini. Terima kasih banyak, semoga apa yang kita lakukan ini bisa mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Demikian, terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Ari. Artinya we need two to tango itu untuk menari berpasangan butuh 2 orang. Betul ya Mbak Ari? Kalau 1 orang aja nggak asik kan? Nah, besok Bapak Ibu sekalian akan dipanaskan besok pagi oleh Liv. Udah kenal Liv kan? Dia ini instruktur tari Zumbo. Wah, nggak ada yang percaya kan? Besok kita buktikan. Tari Zumbo bukan berarti ukurannya jumbo, enggak, tetapi memang salah satu tari. Liv, kita buktikan besok ya Liv. Oke, kamu jangan alasan sakit perut besok nggak datang ya Liv. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya senang karena Mbak Ari juga sangat senang dengan kegiatan ini, dan Mbak Ari bilang dia belajar banyak sekali dengan mengikuti kegiatan kita, jadi pasti tahun depan gaji saya akan naik banyak juga. Oke, saya kembalikan ke Pak Soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, Pak Ari, dan Bu Ari. Bapak Ibu, sudah pukul 16:40 ya, sesuai dengan janji kami tadi. Ada beberapa hal tadi. Yang pertama itu diselesaikan, dan tolong alamat yang tadi, gudang garam tadi disimpan. Ya, masih ingat ya? Ya, yang GG tadi disimpan. Karena pekerjaan Bapak Ibu nanti harus diupload ke alamat gudang garam tersebut. Ya, tolong diingat-ingat. Oke, kalau memang sudah ingat, marilah kita akhiri kegiatan pada hari ini, pada sore hari, dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Selamat beristirahat Bapak Ibu, selamat bermalam Senin, dan selamat menikmati kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitator merapat ke depan. Oh, di belakang. Silakan merapat di belakang fasilitator. Oke, cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Kemana nih Kanjo? Dari CBC Ancol. Kami jancol, kami jelajah di malam. Kami jajah. Menjelajahi. Bawa semua